Pasca pemilu dan pilkada nih, kegiatannya PKB apa saja sih? Masih sama, karena kegiatan-kegiatan kita tetap melakukan pendidikan politik, pendampingan, advokasi masyarakat. Ya, tugas pokok partai politik tetap kita lakukan. Walaupun sekarang masa pemilu pilkada sudah lewat ya. Ya, tapi tugas partai tetap kita jalankan ya. Untuk tantangan nih, pasti kan ada tantangan nih. KPU sebagai penyelenggara punya tantangannya. Nah, dari sisi PKB sebagai peserta politik, tantangan untuk peningkatan partisipasi masyarakat itu seperti apa, Kang Ibas? Tantangan yang kita hadapi sebenarnya adalah krisis kepercayaan dari publik terhadap politik. Nah, partai tentu ada salah satu bagian di dalam kehidupan politik itu. Sebagai institusi, partai juga termasuk. Tapi krisis kepercayaan terhadap politik ini sebenarnya merupakan satu tantangan yang dihadapi oleh partai hari ini, termasuk PKB. Kita sekarang sedang konsen pada penggalangan suara kaum muda. Pemilih pemula dan pemula dan pemilih muda. Kenapa? Karena memang berdasarkan angka, data, ke depan pemilih pemula ini mayoritas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU, kembali lagi di podcast Kocir, konsultasi cerdas informasi rakyat. Podcast kaitan dengan kepemiluan yang digas oleh KPU Kota Cirebon. Hari ini dengan tema partisipasi peningkatannya oleh partai politik. Bersama kita sudah hadir narasumber yang luar biasa, Sekretaris DPC PKB Kota Cirebon, Ide Bagus Arif Setiawan, atau yang biasa kita kenal Kang Ibas. Selamat sore Kang Ibas. Selamat sore. Kang Ibas, terima kasih nih sore-sore begini bisa meluangkan waktunya narasumber di KPU Kota Cirebon. Saya yang terima kasih sekali sudah diberi kesempatan ini silaturahim menyapa sahabat setia subscriber Kocir. Ya betul. KPU Kocir. Kang Ibas, pasca pemilu dan pilkada nih, kegiatannya PKB apa saja sih? Masih sama, karena kegiatan-kegiatan kita tetap melakukan pendidikan politik, pendampingan, advokasi masyarakat. Ya, tugas pokok partai politik tetap kita lakukan. Walaupun sekarang masa pemilu pilkada sudah lewat ya. Ya, tapi tugas partai tetap kita jalankan ya. Nah, Kang Ibas, Kang Ibas melihat nih tren terakhir lah di 2024 khususnya pemilu dan pilkada. Tren partisipasinya ini seperti apa? Apakah meningkat atau menurun nih Kang Ibas? Kalau misalnya dilihat berdasarkan data sih, terutama sejak pemilu 2019 ya, memang tren partisipasi meningkat. Tapi kalau kita telaah lebih dalam, apakah tren peningkatan partisipasi yang semakin tinggi ini juga berimbas pada pilihan yang juga lebih tinggi. Nah, ini yang belum tentu. Belum tentu ya. Harus ada kajian-kajian dalam. Kalau partisipatif saja sih sudah cukup meningkat ya. Tapi tadi kaitan itu perlu kita kaji lebih dalam lagi. Nah, Kang Ibas, kaitan dengan hal itu, partai politik perannya terkait dengan partisipasi tinggi nggak sih, Kang Ibas? Ya tentu, sebagai peserta pemilu, partai politik punya peran yang signifikan dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih gitu. Nah, cuma variabelnya kan tidak hanya partai politik, KPU sebagai penyelenggara, komponen-komponen masyarakat yang lain juga sama-sama punya andil. Betul. Gitu. Nah, kaitan dengan hal itu, Kang Ibas, untuk tantangan nih, pasti kan ada tantangan nih. KPU sebagai penyelenggara punya tantangannya. Nah, dari sisi PKB sebagai peserta politik, tantangan untuk peningkatan partisipasi masyarakat itu seperti apa, Kang Ibas? Tantangan yang kita hadapi sebenarnya adalah
krisis kepercayaan dari publik terhadap politik. Nah, partai tentu ada salah satu bagian di dalam kehidupan politik itu. Sebagai institusi, partai juga termasuk. Tapi krisis kepercayaan terhadap politik ini sebenarnya merupakan satu tantangan yang dihadapi oleh partai hari ini, termasuk PKB. Kenapa krisis kepercayaan publik terhadap politik ini menjadi tantangan? Karena hari ini persepsi publik terhadap politik itu kan negatif, ya. Betul. Dianggap itu ruang yang gelap, Ya, kotor, sarang koruptor, dan lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya salah satu bahan untuk refleksi kita sebagai partai politik, bagaimana seharusnya kita bekerja. Tantangan partai politik gitu ya Kang Ibas ya. Nah, kaitan dengan tantangan itu, ada nggak sih partai PKB sendiri melakukan strategi-strategi untuk peningkatan partisipasi masyarakat nih Kang Ibas? Kita sekarang sedang konsen pada penggalangan suara kaum muda. Pemilih pemula dan muda ya. Pemilih pemula dan pemilih muda. Kenapa? Karena memang berdasarkan angka, data, ke depan pemilih pemula ini mayoritas. Betul. Gitu loh. Akan berbeda sekali dengan pemilu 5 tahun yang lalu atau pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi PKB hari ini sedang konsentrasi membuat kajian, membuat rumusan strategis bagaimana menggait dan menggalang suara pemilih muda. Concernnya berarti lebih ke situ sekarang ya. Nah, kaitan pemilih pemula dan muda. Kita kan kenal hari ini Gen Z itu gen rebahan lah. Artinya kalau mereka rebahan saja dapat informasi. Nah, strategi PKB dalam melaksanakan sosialisasi atau tadi ya, teman jawab tantangan menggunakan media sosial dan seperti apa? Tentu hari ini kita mau tidak mau harus masuk ke teknologi digital sebagai salah satu sarana untuk bisa sampai ke pemilih-pemilih muda tadi. Gitu loh. Kita mengisi ruang-ruang digital seperti sosmed itu bukan untuk mengagitasi pemilih muda ya, tapi kita hadir untuk memberi pemahaman tentang apa sih politik. Gitu loh. Kalau kalian atau kita acuh terhadap politik, maka politik akan menentukan kehidupan kalian tanpa keterlibatan kalian. Memang berarti kaum muda ini dalam segi apapun memang lagi di ini ya, terus menjadi fokusnya di PKB ya. Iya, karena gini, ini kan yang menarik ya. Generasi muda sekarang itu kan sebenarnya relatif lebih kritis dibanding generasi terdahulu. Betul. Mereka lebih kritis, mereka juga lebih realistis, dan cara mereka mengukur kinerja partai juga berbeda. Maka kita harus ada pada kesadaran teman-teman Gen Z dan generasi muda hari ini gitu loh. Harus masuk dalam ruang-ruang mereka. Ya, makanya kita sekarang kan PKB itu ya harus masuk ke komunitas gitu loh. Kita sudah mulai tidak berpangku pada strategi-strategi kampanye formal. Tapi kepada kampanye-kampanye yang lebih kultural. Berarti termasuk juga menjangkau teman-teman yang hari ini apatis lah, ya Kang Ibas ya. Nah, pandangan Kang Ibas sebagai bukan hanya peserta ya, tapi pelaku politik lah, terkait dengan teman-teman yang hari ini apatis, bukan hanya generasi muda nih, tetapi generasi-generasi yang apatis kan tetap. Itu seperti apa Kang Ibas? Kita melihat apatisme politik ini tentu punya kausalitasnya sendiri. Artinya apatisme sebagai sikap tidak lahir dengan sendirinya, tapi ada penyebab. Nah, identifikasi kita, cara menghilangkan apatisme atau menghidupkan kembali kepedulian, awareness, itu melalui empati. Empati berarti. Empati. Makanya PKB itu punya tagline peduli melayani. Sebenarnya itu juga untuk menjawab sebagian besar pemilih kita yang apatis terhadap politik. Makanya kita hadir. Nah, politik kehadiran PKB ini sebenarnya menyasar problem apatisme itu. Nah, kaitan dengan tadi berarti kan PKB dalam hal ini punya banyak program dan gagasan lah ya Kang Ibas ya. Yang ingin kita masukin oleh Kang Ibas, bagaimana indikator keberhasilannya? Apakah kemudian misalkan indikatornya dari program PKB hari ini itu nanti jumlah partisipasi pemilih pada
nanti 2009 atau seterusnya, atau bagaimana Kang Ibas? Itu goalsnya. Goalsnya adalah suara partai. Bagi PKB kan suara partai. Bagi KPU partisipasi, betul. Ya kan? Nah, tapi jangka pendek untuk kita mengukur itu dari mana? Contoh, kita bekerja di sosial media. Sosial media hari ini kan sebenarnya kan macet, penuh, bising. Kita tahu kan, bagaimana netizen Indonesia itu udah adminnya dunia kan, netizen Indonesia itu. Tapi kita hadir bukan memposisikan diri sebagai yang paling gacor, bukan. Tapi kita hadir kepada generasi muda ini, Gen Z ini adalah kita yang paling relevan. Nah, relevansi kita itu kan kita lihat dari feedback mereka. Betul. Terhadap sosialisasi partai, terhadap postingan-postingan kita, terhadap publikasi kegiatan-kegiatan kita. Feedback dari mereka apa? Dinilai relevan atau tidak yang bagi mereka. Dapatkan itu apa ya? Begitu. Ketika mereka menganggap relevan kegiatan partai PKB ini, saya yakin itu udah merupakan satu indikator jangka pendek yang bisa kita apakah ini Kang Ibas? Salah satu alasan mereka golput itu apakah karena mereka merasa tidak berimbas gitu? Pemilu pilkada nggak berimbas banget? Apakah salah satunya begitu? Bisa jadi, bisa jadi. Golput itu kan tidak hadir dari ruang hampa. Golput itu kan puncak kekecewaan, apatisme di atasnya itu kan udah dari jadi sikap politik. Saya golput aja lah, nggak ngaruh, nggak ada feedback. Apa sih outcome-nya kan begitu. Nah, ya golput ini harus dijawab dengan apa? Dengan kerja nyata. Makanya PKB semua unsur, termasuk yang kemudian hari ini ada di dalam posisi-posisi yang diberi amanah ya dalam pemilu sebagai anggota legislatif atau sebagai eksekutif, itu kita pastikan bahwa bekerja untuk menjawab ekspektasi publik. Nah, kaitan dengan tadi masih masuk nih, sebenarnya banyak pasti kan kritik nih terkait dengan ke partai politik lah. Nah, Kang Ibas sendiri sebagai seorang yang berkecimpung di dunia politik, sebenarnya kritik-kritik apa sih yang sering Kang Ibas dapatkan gitu sebagai seorang yang berkecimpung di dunia politik itu? Ya banyak, mulai dari menyamakan semua partai, gitu kan. Yang korup partai mana kita kena. Ada partai lain tidak aspiratif, tidak mampu menyerap masukan-masukan dari masyarakat, kita juga kena. Atau kemudian yang paling sering itu kalau kemudian ada ya sesuatu yang viral lah berkaitan dengan partai politik. Nah, ya biasanya kita juga kena. Tapi saya kira itu sesuatu yang wajar. Itu hak publik untuk mengkritik kita. Karena partai ini kan milik publik, milik semua masyarakat. Jadi ya sah-sah sajalah. Dan bagi kita tampung itu semua jadi bahan evaluasi. Nah, Kang Ibas, kaitan dengan partisipasi. Menurut Kang Ibas sendiri selaku ini ya, yang berkecimpung di dunia partai politik, sebenarnya partisipasi itu apakah hanya pada saat hari H pencoblosan atau seperti apa partisipasi masyarakat terhadap politik nih? Ya harusnya 5 tahun. 5 tahun ya? Iya, partisipasi itu kan sebenarnya sepanjang masa. Sepanjang masa, artinya masyarakat juga nggak bisa bertemu dengan partai hanya 5 tahun sekali nunggu pemilu. Pemilihan pilkada itu ya? Iya, apalagi nunggu serangan fajar ya. Jangan juga gitu kan. Boleh kan, Pak? Boleh kan partai juga memberi insight kepada publik gitu. Ayo dong, publik juga aware gitu loh. Publik juga terlibat. Jangan hanya kita yang di partai, publik juga harus ikut mengawasi, ikut mengawal dan terus berpartisipasi sehingga output dari produk politik bernama pemilu itu bisa menghasilkan satu indikator demokrasi yang luar biasa, mantap lah. Menuju good governance. Nah, itu menuju good governance. Nah, kalau kita boleh merangkum nih Kang Ibas, kaitan dengan tadi partisipasi masyarakat, baik itu yang generasi muda ataupun yang sudah pernah melakukan, dalam satu kalimat nih, menurut Kang Ibas terkait dengan partisipasi itu seperti apa? Partai harus hadir, masyarakat harus terlibat.
Kata kuncinya itu. Partai harus hadir, masyarakat Harus terlibat. Itu udah. Kata kuncinya itu ya. Itu kolaborasi menuju apa tadi? Good governance. Kegaburan tadi ya. Kang Ibas, saya minta ini waktu kita terbatas, minta Kang Ibas menyampaikan sepatah dua patah kata kepada masyarakat Kota Cirebon. Saya bukan pantun kan? Bukan pantun. Kepada masyarakat Kota Cirebon Baik. terkait tadi partisipasi masyarakat apapun itu yang nantinya menuju nanti di 2029. Silakan Kang Ibas. Baik, terima kasih kepada seluruh sedulur masyarakat warga Kota Cirebon. Ayo terus membangun kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan kita tentang politik agar kita bisa terus terlibat aktif dalam politik, ikut mengawasi jalannya pemerintahan, ikut berpartisipasi dalam partai politik, khususnya dengan Partai PKB, karena apapun bentuk kritik, masukan, saran dari warga Kota Cirebon sangat berharga sekali bagi kita di Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih Kang Ibas, luar biasa karena waktu terbahas, mohon maaf kita harus selesaikan. Siap. Tapi ada lain waktu kita tentu saja bisa berkoordinasi lagi. Siap. Sedulur KPU, demikian bincang-bincang kita singkat, padat tapi berisi dengan Sekretaris DPC KPKB Kota Cirebon, Kang Ibas. Berikutnya Terima kasih. kita nantikan lagi podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.